Halo, sore kawan-kawan. Hari ini ngobrol bareng Belican temanya. Jadi saya diundang oleh Purnamasari, penyair yang mukim di Yogyakarta, untuk ngobrol-ngobrol tentang epilog. Epilog itu satu kolom saya, kolom opini ya, di Kompas ID. Nah, saya langsung saja ke Mbak Purnama yang mengundang saya sore ini untuk berbincang, paling tidak mengobrol tentang aja lah, tentang bagaimana proses kreatif saya mungkin untuk menulis epilog itu. Purnama sudah bergabung dari Yogyakarta. Halo Pur. Halo Pak Chan, apa Kabar kabar? baik, selamat sore Pur. Sore. Sehat-sehat Gimana? beli Chan? Sehat. Gimana di Jogja? Ya, puji Tuhan baik. Situasi mulai kondusif Mulai perlahan-lahan. kondusif ya. Mudah-mudahan terus membaik makin hari. Jadi Pak Chan, itu apa namanya, ya pembatasan berskala besarnya nggak ada ya di sana ya. tidak sampai seperti itu. Oh, jadi masih santai-santai aja Jogja. Masih. Ya, tetap harus jaga jarak, harus menaati protokol kesehatan. Seperti biasa lah Pak Chan. Hmm, ya syukurlah. Pak Chan, saya senang sekali diajak ngobrol dengan Pak Chan tentang Ya, saya buku yang senang epilog, dong. buku yang terbaru. Bukunya belum Selamat ya ada. Pak Chan untuk bukunya. Hah? Bukunya Belum belum ada? ada, Mas, baru pre-order. Jadi harus sabar ya. Nanti di awal Juli keluar pasti. di awal Juli sudah bisa langsung ada di tangan pembaca. Sudah ada. Jadi itu buku yang cicil-cicil setiap Rabu ya nulisnya sampai kemudian setahun. Persis setahun di bulan Selama Juli awal. setahun. Setahun di bulan Juli itu. Tidak terasa ya. Ternyata terus disiplin menulis ternyata sampai Nah, terkumpul satu buku. itu Dahsyat ya. dia, justru dia. Itu pun ini kan jilid satunya. Jadi nanti ada beberapa Hmm. jilid ya. Mudah-mudahan bisa terus berjalan. Jadi Berapa? ini ini 30 tulisan. Jadi 30 esai di Hmm. dalam Hmm. buku ini, dari berbagai subtema tema tentu saja. Itu kebanyakan sih respon terhadap banyak hal di sekitar kita ya. Terutama peristiwa-peristiwa yang fenomenal gitu. Ya. Berarti ada 30 esai terpilih yang ditulis sejak tahun lalu. Ya, itu bulan Juli tahun lalu dipilih, seharusnya lebih dari 30 ya. Tapi kan kemudian Hmm. nanti bukunya ketebalan. Terlalu tebal, Oh, kemudian oke. jenuh juga bacanya, esai dijejalin terus gitu. Jadi ya 30 dulu supaya bukunya, dan dari sisi pertimbangan harga juga menjadi lebih murah ya. Ya, betul. Itu esai yang tayang setiap hari Rabu di Kompas ID. Betul Pur. Jadi setiap Rebo kan saya nulis kolom ya. Walaupun itu di Kompas ID, jadi online. Ini memang satu peristiwa yang bagi generasi saya sesuatu yang mungkin kalau kata Presiden extraordinary ya, sesuatu yang di luar tadinya nggak kebayang saya menulis di online ya. Namanya wartawan tulis koran kan, jadi tiba-tiba melompat Ya, menjadi online, itu revolusi dalam sejarah kepenulisannya. saya lihat juga dimensinya beragam ya itu Blitzan ya. Bisa cerita sedikit nggak Blitzan? Kira-kira untuk buku pertama ini yang dibahas itu dimensi tema itu seperti apa sih Blitzan? Itu dimulai dari, saya ingat betul tulisan pertama saya tentang ibadah kata-kata ya. Jadi itu ibadah kata-kata mengandaikan apa, sama meminjam apa yang dibilang Chopin. Jadi selamat menunaikan ibadah puisi itu, jadi menjadi ibadah kata-kata. Itu dari mulainya dari puisi tentu saja. Nah, tetapi puisi kemudian dikembangkan ke dalam dimensi yang lebih intelektual. Jadi tidak hanya soal bagaimana berekspresi secara emosional, tapi kemudian intelektualitasnya diisi kan. Nah, dari puisi berangkat ke peristiwa-peristiwa pementasan teater, kemudian
lalu termasuk mencermati berbagai teater sosial ya yang terjadi di masyarakat kita, demonstrasi mahasiswa atau anak-anak SMA, itu juga bagian dari pencermatan tulisan itu. Dan tentu saja yang paling fenomenal Raja-Raja Gadungan itu juga masuk dalam bingkai tulisan di epilog. Jadi selalu titik berangkatnya memang dari peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar kita, itu fakta jurnalistiknya kan. Lalu diberi frame dengan bahasa sastra. Framingnya, bahasanya disampaikan tulisannya disampaikan dalam bahasa sastra, struktur bahasa, prosa banget. Tetapi isinya itu mencoba memberi bingkai makna ya ke dalam peristiwa sosial yang terjadi di sekitar kita dengan meminjam berbagai cabang ilmu, termasuk filsafat yang sering ya, estetika, dan mungkin sedikit ilmu sosiologi juga dipinjam untuk mencoba membedah fenomena di sekitar kita. Jadi itu bingkai epilognya yang sampai sekarang masih sama aja. Bahkan memanjang kadang-kadang sampai ke soal mitologi. Oke. Gitu Pur. Karena saya lihat tampaknya inspirasinya itu beragam ya Pak Chan ya. Seperti seolah-olah bertebaran di banyak lini masa keseharian kita. Terus Pak Chan mengambil salah satunya dan mensaripatikannya ke dalam tulisan, itu saya kira menarik. Ada kiat khusus nggak sih Pak Chan bagaimana cara kita untuk menyerap saripati peristiwa sehari-hari kemudian menuliskannya secara kontemplatif dalam epilog, itu asik. Ada caranya nggak sih Pak Chan? Saya beruntung karena menjadi wartawan ya. Pilihan hidupnya menjadi wartawan pertama-tamanya itu bukan tugas hidup ya, pilihan hidup. Jadi saya memilih menjadi wartawan gitu. Kalau tugas hidup itu ya tugas hidup mungkin berpuisi mungkin. Nah, karena saya memilih menjadi wartawan, tentu saja saya dibekali oleh seperangkat ilmu yang siap, antara lain ilmu-ilmu jurnalistik seperti Purnama tahu misalnya ya, skeptis ya terhadap berbagai peristiwa fenomena, selalu bertanya gitu. Apapun yang ada di sekitar kita, sekecil-kecil apapun, bahkan peristiwa personal. Jadi dalam peristiwa personal kadang-kadang itu kayak bahasa Jawanya ngudoroso gitu. Jadi saya merogoh-rogoh sukmo gitu Pur. Jadi apa sih yang pernah terjadi dalam diri saya, baik secara fisik maupun secara psikologis di masa lalu, diseret-seret ke masa sekarang. Nah itu untungnya ilmu yang jurnalistik yang memberi saya skeptisisme dalam berpikir. Lalu tentu sensibilitas terhadap lingkungan di sekitar, tidak bisa abai bahwa banyak hal sebenarnya di sekitar kita, kalau kita mencoba memberi makna yang lebih spesifik, makna itu maksudnya ya mencari acuannya ya. Oh ternyata misalnya nih, ternyata peristiwa Raja-Raja Gadungan yang begitu marak pernah terjadi di Indonesia, itu di zaman Bung Karno sudah pernah terjadi gitu. Lalu dicari acuan ilmunya, ini apa sih sebenarnya? Kenapa peristiwa ini bisa berulang? Lalu kita cari lagi di berbagai cabang ilmu lain untuk mencoba menemukan jawaban yang kira-kira bukan masuk akal ya. Ya paling tidak ada, dia mengandung publik kira-kira mendapat pencerahan dengan cara oh kira-kira ini, karena kan begitu terus ya. Tentu itu disampaikan dengan struktur bahasa yang indah seperti menjadi ciri khas epilog selama ini. Itu kunci-kunci yang saya pakai dalam meramu berbagai peristiwa. Kadang-kadang kan berlapis-lapis ya. Jadi bukan peristiwa tunggal, tetapi seperti juga peristiwa keseharian kita. Jadi kita nggak pernah tunggal menghadapi peristiwa. Kalau tunggal menonton terus, masa ke kantor terus, kantor itu enggak. Dalam perjalanan ke kantor itu ada saja peristiwa kan, misalnya kemacetan lah, kemudian di jalan kita harus kehabisan bensin, ada orang tiba-tiba menyeberang, atau ada anjing peliharaan orang lepas, itu kan peristiwa-peristiwa itu disusun dalam satu rangkaian plot yang menyerupai sebuah prosa, tapi dia tetap esai ya berdasarkan fakta, sehingga mudah-mudahan enak dan renyah dikunyah ya. Itu epilog. Iya, saya kira itu butuh satu bukan sekedar kecermatan ya Pak Chan ya, tapi
sepenuh penghayatan terhadap peristiwa di sekitar kita, karena saya lihat apa proses yang Pak Chan lakukan itu seperti agak kontemplatif juga ya Pak Chan ya, karena ada tema-tema yang kelihatannya permukaan tapi Pak Chan menariknya ke hal-hal yang sifatnya lebih mendalam gitu. Tentu Saya saja, kira. karena kan itulah yang saya sebut dengan memaknai itu. Sebenarnya Jakob Utama sudah lama ngomong soal itu ya, jurnalisme makna itu. Jadi ini prakteknya coba saya terapkan di epilog. Jadi kalau supaya dia tidak berhenti hanya sebagai jargon untuk teori ya, sehingga coba saya praktekkan dengan tentu saja pengayaan pada referensi ya. Kadang-kadang gini, peristiwa ngobrol begini ini, misalnya yang paling menonjol dengan Soimah misalnya lah ya, kebetulan saja itu ya. Itu saya baca itu asik sekali. Misalnya dengan Soimah gitu. Sebenarnya ada sedikit itu kan sudah lama saya tahu bahwa bahkan saya pernah tulis dalam satu nama dan peristiwa kecil ya di Kompas itu kan, bahwa dia selalu pengen beli BH buat kakak-kakaknya karena di masa lalunya tidak cukup punya uang untuk membeli perangkat semacam itu gitu. Nah itu pernah saya tulis sebenarnya. Teman saya minta izin kemarin, boleh nggak, karena ini publik, boleh nggak saya tanya soal itu ya kan. Nah itu kan peristiwa obrolan ya kan Pur. Tentu kalau ditulis ulang peristiwa obrolan hanya berhenti sebagai fakta dia. Jadi fakta obrolan bahkan gitu, talking news gitu, dalam teori jurnalistiknya. Nah saya harus mencari behind the peristiwa itu ke dalam catatan-catatan sejarah tentu saja. Nah, tentu itu referensinya bisa lewat googling misalnya gitu, riset kecil-kecilan untuk bertanya tentang istilah BH dulu gitu. Oh, tetap ada kenapa risetnya. sih disebut gitu? Ada tentu saja. Kenapa sih disebut BH gitu? Lalu belakangan kan disebut, orang menyebut bra gitu. Kok bergeser? Apakah sama bendanya BH dan bra itu? Dulu juga disebut kutang gitu, zaman dulu sekali. Terus kok ada tiga penyebutan ya, 3 istilah untuk satu benda yang mungkin mirip dan sama gitu. Apa yang terjadi sebenarnya? Itu kan pertanyaan-pertanyaan dasarnya untuk kemudian mencari referensinya. Oh, ternyata bra itu asalnya dari bahasa Perancis misalnya gitu. Perancis apa? Terus kemudian BH itu ada dari bahasa Belanda, kepanjangannya apa gitu. Nah, peristiwa yang kemudian dicari ya dalam referensinya. Nah, ketika mencari tentu saja dia tidak berhenti pada penyajiannya sampai riset Pur. Nah, sebagai sebuah esai tentu dia harus ada unsur-unsur kontemplasinya. Nah, disitulah kekuatan puisi bermain. Jadi saya meminjam ya kekuatan puisi dalam menyajikan sesuatu fakta, riset bahkan dengan metode-metode yang kontemplatif. Itu posisi epilog. Mudah-mudahan cita-citanya itu ya, mudah-mudahan tercapai ya. Iya. Cita-cita. Tapi tampaknya ini saya kira yang ingin saya perlu garis bawah itu stamina menulisnya Pak Chan itu ya. Saya yakin itu tidak mudah di tengah kerja jurnalistik yang padat seperti profesinya Pak Chan, atau juga kerja-kerja kreatif lain, pasti menulis puisi tetap loh Pak Chan, atau menulis prosa atau bahan selanjutnya. Plus ada epilog. Ini tampaknya saya tidak ngerti kiat Pak Chan untuk menjaga stamina menulis ini gimana sih Pak Chan? Sudah pasti jatuh bangun Pur. Sudah pasti. Kita nyapa dulu teman-temannya Pur yang sudah hadir Pur. Yang sudah bergabung. Oh iya boleh. Kita, ya. Tadi silakan disapa dulu, ada teman-temanmu. Tadi keasikan. Ya. Tadi saya lihat ada siapa ini, ada Venovka nih. Penis ini kemarin baru masuk terbaik. Wah, selamat ya Oka panggilannya ya. Salah satu cerpenis harapan masa depan ya. Ada Rizky juga masuk. Rizky Turama ya, dari Palembang itu masuk nomini untuk pemenang kemarin. Oh dahsyat ini penulis-penulis yang menjanjikan ini. Lalu ada Faisal Kamandobat penyair juga ini, lukis juga, tinggal di Jogja. Esai yang luar biasa itu.
penulis Ya, esai yang puisinya tentang pandemi kemarin sangat panjang ya. ada Debo dari Madura baru aja bergabung. Hmm, Ya kita ngobrol santai aja, mudah-mudahan bisa ya, memberi inspirasi. Ada Jokpin, ini guru kita ini, guru semua penyair di Indonesia. Sore Mas Jokpin, maaf Mas ini ngobrolan di warung kopi Mas. di angkringan. Nah, itu ada pertanyaan, nanti kita jawab ya Pur. Boleh, 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 boleh. Cita-cita Mungkin beli yang cerita, masih on the way, hmm, menulis buku apa gitu. mau dijawab sekarang apa nanti, Mas? Mas, beli. Saya agak sering siwar. Pada mau berguru katanya. Enggak, saya pernah punya buku esai ya, tapi itu judulnya Surat Merah untuk Bali. Itu juga kolom di satu koran kecil di Bali Barat. Cuma dalam esai-esai di dulu itu, referensi saya ilmu jurnalistik, ilmu lain itu masih sangat terbatas. Jadi kalau baca sekarang agak malu gitu. Ini pikirannya kok sesempit ini gitu di masa lalu. Nah, itu mungkin tetap ya berguna saja sebagai jejak masa sekarang ya. Nah, cita-cita saya menyinggung Mas pertanyaannya Mas apa tadi Mas Omah Mudah ini Iya. memadukan antara ilmu jurnalistik dengan ilmu sastra. Banyak orang berteori ya sastra apa jurnalisme sastra gitu atau sastra yang berbau jurnalistik di antara itu. Ini ilmu lama sebenarnya. Tetapi kan tidak pernah ada wujud konkret Pur. Mungkin teman-teman Tempo sudah merumuskannya dengan penyajian majalah Tempo yang sastrawi ya. Tetapi tetap lebih berat ke faktualnya kan, bahkan cenderung nyerempet-nyerempet soal-soal politik yang berbahaya gitu. Di situ ya. Iya, Jadi unsur kontemplasinya kan menjadi hilang gitu. Nah, obsesi saya yang mudah-mudahan terpenuhi lewat buku epilog ini itu. Jadi bagaimana menerjemahkan jadi pertemuan antara ilmu jurnalistik dan ilmu sastra betul-betul ngeblend gitu sehingga dia melahirkan satu benda baru yang boleh saja kita sebut epilog atau apapun nanti ya. Jadi itu betul-betul ada faktanya terjawab di situ, fakta-fakta jurnalistiknya seperti yang saya sebut tadi ya. Juga menggunakan ilmu sastra sebagai cara untuk bernarasi. Sastra di situ bisa berarti prosa, kadang-kadang juga alur plotnya itu seperti drama, karena saya juga penulis monolog ya. Yang paling sering adalah seperti puisi, karena banyak sekali puisi, termasuk puisinya Mas Jokpin sering sekali saya kutip ya, untuk sebagai ini biasanya sebagai trigger gitu. Bagaimana cara saya untuk masuk ke wilayah yang lebih nalarnya lebih kemudian lebih diutamakan gitu. Tapi melalui puisi, nah itu kan sesuatu yang mudah-mudahan tercapai di epilog. Dalam beberapa jilid epilog nanti saya kira mudah-mudahan itu bisa terwadahi ya obsesi itu. menarik ya, memadukan antara prinsip jurnalisme yang berbasis data, fakta, dengan penulisan sastrawi yang tetap mengedepankan kedalaman dan juga mutu dari suatu karya tulisan. Saya kira ini ada pertanyaan ini, Pak Chan. Boleh direspon ya langsung ya. Boleh, yang nanya Soal, siapa? itu ini dari Saya pojokan. saya nggak mau baca aku. Nggak mau baca. Saya bacakan. Bacakan dulu aja. Bacakan boleh. Apa yang Pak Chan lakukan kalau ide mandek? Nah itu. Ya, ngobrol Yang sama Mbak biasanya, Yohan. oh oke. Okay. Jadi kalau mandek itu ngobrol sama Mbak Yohan tuh. Ngobrolin Karena dia apa selalu Pak Chan? Wah harus ditanya. macam-macam dari urusan rumah tangga sampai urusan dapur gitu ya diobrolin gitu. Karena itu semua inspirasi buat saya, jadi bukan sesuatu yang sia-sia ya. Apapun yang dilakukan sehari-hari, sesederhana apapun, itu kata Mas Jokpin nabung.
Jadi kalau dia nabung kata-kata, saya nabung peristiwa. Jadi peristiwa itu ditabung Oke. gitu. Nah, salah satu contoh paling menarik yang kemarin epilog tentang bagaimana saya menceritakan tentang mesin pembuat puisi ya, yang disebut dengan Hmm. Oh POM iya, generator itu. Jadi mesin betul pembuat betul. puisi itu kan kejadiannya sudah tahun lalu, Pur. Saya Hmm. mengikuti ceramah dari Pak Riri Satria itu sudah tahun lalu, gitu. Jadi tiba-tiba ketika ingat teman-teman kemudian baca puisi gitu ya tiap saya selalu bertanya gitu. Jadi ini puisi-puisi yang mereka bacakan gitu, yang dicinta puisi itu loh, Pur. Kalau misalnya Hmm. tiba-tiba dibuat oleh mesin seperti apa ya? Itu pertanyaan agak nakal gitu. Lalu saya ingat peristiwa yang tahun lalu. Oh ya, Riri pernah presentasi tentang boom generator itu. Nah, saya cobalah cari Hmm. lagi. Itu salah satu contohnya. Saya menabung peristiwa itu. Nah, jadi tadi ingatkan nih ada pertanyaan ya. Ada teman yang bertanya ini, apakah setiap dapat ide langsung dieksekusi? Nah, kan itu pertanyaan. Enggak ya. Nah, Bisa langsung, ini bisa penulis tidak. dari Gorontalo. Jadi bisa langsung, bisa tidak. Kebanyakan itu ditabung. Dia menunggu momentum yang lebih tepat untuk kemudian ditulis dengan satu proses permenungan yang lebih dalam gitu. Sehingga dia tidak hanya menjadi penyajian fakta jurnalisme gitu. Lepilog nggak mau kalau sekedar menjadi fakta-fakta jurnalistik yang ada di lapangan kemudian dipindahkan ke dalam esai gitu. Dia harus mengalami satu proses uh, olah batin misalnya gitu, atau olah riset di dalam pengerjaannya sebelum benar-benar kemudian uh, dimuat sebagai satu tulisan. Gitu, Paul. Gitu. Wih, tampaknya asik. Tapi ini epilog jilid pertama dan akan ada jilid selanjutnya ya Pak Chan ya? Tadi Oh cerita tentu, sempat. tentu. Karena sudah itulah Uh, caraku menggoda diri ya. Kan begitu ngomong jilid pertama, kan harus ada jilid kedua. Di situ saya dikunci oleh disiplin deadline. Harus begitu komitmen sekali menyebut itu pertama, yang kedua harus lahir gitu. Nah itu kan cara saya untuk merekayasa diri, membuat diri terkondisi ya dalam satu pola kerja, ritme kerja yang apapun halangannya nggak boleh menyerah. Itu salah satu kunci konsistensi dalam menulis. Maka kelihatan selalu produktif gitu. Padahal ya masih bisa jalan-jalan, bisa naik sepeda. Sekarang ke mall nggak bisa ya, masih bisa belanja-belanja ke pasar, masih bisa tidur-tiduran, masih bisa walaupun kelihatannya produktif banget gitu. Tapi disiplin kuncinya. Dan menulis paling lama disimpan sehari, Pur. Jadi begitu dia disimpan 2 hari, kadang-kadang kita susah mengembalikan mood lagi untuk kembali gitu. Epilog itu rata-rata ditulis maksimal 2 hari. Itu pun sudah setengah jadi. Jadi hari kedua itu tinggal finishing touch-nya. Jadi saya membaca ulang, merunut. Kadang-kadang pasti akan menambah di sana ya. Cuman itu memperbaiki soal bahasa kemudian. Kalau urutan peristiwanya udah jadi pada saat menulis pertama itu. Seperti hari ini. Nah, besok keluarnya apa di hari Rabu, hari ini sebenarnya udah setengah jadi. iya, iya, iya. Itu tadi Blican bilang prosesnya menabung ide, terus kalau menemukan inspirasi, menuliskan sketsanya dalam waktu 1 atau 2 hari, kemudian baru mengalir dalam bentuk esai, dalam epilog. Hmm. Apakah selalu seperti itu, Blican? Karena ini ada pertanyaan juga dari Oka, rekor paling cepat menggarap epilog berapa lama, Bli? Dan tulisan yang mana? Wah. Biasanya saya tidak hafal satu-satu. Biasanya rekor tercepat itu kalau saya pergi ke lapangan, Pur. Jadi kalau pergi ke lapangan, ngobrol sama orang, itu di hari Senin atau Selasa, tulisan 2 jam jadi. Pasti. Karena apa? Bukan berarti eksekusi di lapangan itu karena saya perlu terjun kemudian wawancara gitu ya. Ketemu orang, kemudian melihat peristiwanya. Sebelum datang, itu ada riset-riset yang sebenarnya sudah berjalan gitu. Bahkan kadang-kadang nelpon narasumbernya.
Jadi pada saat nelpon itu sudah terjadi dialog sebenarnya. Aku mau datang, bla 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 begitu ya. Terus kemudian udah dapat sesuatu di sana. Jadi paling tidak garis besar tulisan, paling walaupun belum dieksekusi dalam bentuk tulisan, tetapi sudah kebayang. Struktur bangunannya itu sudah ada tuh. Nah biasanya kalau yang sudah begitu, itu paling cepat 2 jam oke. Ini ada editor saya loh di sini. Jangan macam-macamnya, ada Mbak Eki Gunadi ini. Mbak Eki itu lihat Halo tuh Mbak. nulis kolom paling disiplin katanya. Iya, saya setiap Senin pasti setor. Padahal hari Selasa masih ada waktu ya 1 hari untuk sebenarnya mengerjakan. Jarang saya menyetor di hari Selasa karena muatnya Rabu. Tapi selalu Senin ya sepanjang hari. Kadang-kadang Senin pagi bahkan. Karena apa? Karena memberi kesempatan kepada kawan-kawan editor untuk mencari ilustrasi foto dan lain-lain ya. Jangan sampai saya merasa menghambat pekerjaannya mereka, itu penting. Gitu ya Mbak Eki ya. Ini buka-bukaan sama Mbak Eki Gunadi ada muncul. Biasanya editor itu tukang edit dan tukang teror, tapi syukur-syukur tidak sampai begitu ya Mbak Eki ya. Oh nggak pernah. Kalau Mbak Eki nggak pernah. Nggak Itu pernah. yang saya hindari. Oh, Nggak pernah. Jangan sampai. Bahkan di hari Selasa pun kadang-kadang Mbak Eki sama Mas Pras tuh nggak nanya apakah Belican ini sudah siap epilognya apa enggak gitu. Bayangin kalau saya nggak siap ya. Terus besoknya nggak ada, terus epilognya gimana. Tapi nggak nanya loh dia, mereka ini. Luar biasa. Percayaannya luar biasa. Kalau saya pokoknya bolong kalau sekali itu pasti hilang. Tanggal sekian mungkin saya tidak akan menulis itu. Itu baru pernah terjadi sekali aja dalam sejarah setahun itu. Kalau nggak salah itu menjelang Idul Fitri ya. Kebetulan tanggal merah gitu. Oh. Jadi saya minta izin tidak menulis dulu di hari Rabu itu. Gitu. Padahal kalau nulis sebenarnya bisa. Nggak boleh dia 2 minggu berturut-turut bolong gitu. Nah itu berbahaya bagi seorang penulis. Itu sangat berbahaya ketika kita memberikan kesempatan kepada tubuh kita, pikiran kita untuk istirahat sebentar. Dan nanti merusak ritmenya. Jadi yang sudah hangat gitu, hilang dia, Pur. Itu kan dibenerin sama Mbak Eki, betul. Nggak pernah neror katanya. Sudah datang sendiri. Ya, makasih ya Mbak Eki. Dipercaya. Dahsyat. Pak Chan, ini padahal kadang-kadang dongeng isinya. Mungkin ini pertanyaan sederhana, mungkin kelihatan simpel. Kenapa judul kolom itu epilog? Nah, justru itu pertanyaan yang ditunggu-tunggu sebenarnya. Oh, oke. Karena mungkin jawabannya tidak sederhana ya. Oh, jadi iya. saya waktu bilang sama Mbak Eki awalnya itu, Mbak, dia ngincer saya nulis kolom tuh mungkin sekitar mulai Januari, Februari, Maret, April, Mei ya. Terus Juni saya berkomitmen. Juli baru terbit. Jadi dia 5 bulan itu untuk meyakinkan saya bahwa saya sudah pantas menulis kolom gitu. Itu Mbak Eki yang ngejar saya. Ada di sini ada saksinya itu. Lalu saya mempersiapkan diri itu sekitar 6 bulan, Pur. Jadi sampai bulan Juli kemudian terbit itu. Saya katakan bahwa oke, saya siap gitu. Nah, dalam masa pencarian selama 5 bulan ini, itu saya memikirkan selalu berdialog sama Mbak Eki. Boleh nggak saya punya kolom, tapi harus ada namanya sehingga orang ingat gitu. Nggak harus opini Belican atau Kudu Pajar Arcana gitu. Saya nggak mau. Dia harus punya semacam, mungkin bukan rubrik ya, semacam icon untuk orang mengingat dengan mudah. Oh, epilog. Oh, udah rasa gitu kalau di Kompas Minggu ya. Kan orang ingat langsung, oh kolomnya Mas Bre, kolomnya Pak Jong, Koto, sekarang Alisa Wahid ya. Gitu. Jadi orang selalu, nah rupanya ini dengan karakter di media online. Kita harus punya penanda. Jadi kalau dalam teori itu disebut dengan kayak semacam simbol-simbol ya, semacam simbol-simbol untuk menggiring pikiran, kemudian daya ingin orang kepada benda gitu ya, benda tertentu yang mengingatkan akan sesuatu. Nah,
Itu mengapa harus ada nama rubriknya. Lalu mengapa epilog? Nah, saya berasumsi kalau sebagai jurnalis di Kompas Minggu ya awalnya, itu peristiwa-peristiwa cenderung terjadi di akhir minggu, Pur. Jadi Oh, misalnya oke. Jumat, Sabtu, kadang-kadang hari Minggu peristiwanya. Nah, inilah saat-saat saya melakukan sebuah peliputan jurnalistik ya. Jadi kerja 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 sebagai jurnalisnya di sini nih. Jadi hari Jumat, Sabtu, Hmm. Minggu. Senin biasanya itu saya pakai untuk riset. Dari pagi sampai sore sambil menulis tuh. Untuk meriset apa yang sebenarnya sudah terjadi di hari Jumat, Sabtu, Minggu itu. Hmm. Selasa gitu jadwalnya begitu. Selasa kemudian udah jadi itu tulisan, maka terbitnya di hari Rabu. Mengapa memilih hari Rabu Oh, itu? Berdasarkan semacam alur timeline gitu semua di. Nah, mengapa epilog kemudian? Nah, saya harus mencari semacam kata yang muak untuk menyuguhkan satu tulisan yang menjadi catatan pengingat di akhir satu peristiwa. Kalau dalam buku epilog itu kan hmm. selalu catatan akhir gitu ya. Nah, saya ingin mengenang sebuah peristiwa dengan cara menulis sebuah esai yang disebut dengan epilog tadi itu. Jadi hampir selalu plotnya seperti itu, Pur. Nah, pertanyaannya kan kemudian mengapa ini sampai sampai saya semacam bikin ya alurnya kayak seperti itu gitu. Karena tadi itu. Jadi inilah yang kemudian mengunci saya dalam satu kedisiplinan yang harus dikerjakan. Gitu. Jadi itu kuncian-kuncian dasar ini bisa ditiru nggak apa-apa ya, asal sanggup menjalaninya aja. Jadi itu bisa ditiru. Alur ini menggiring saya dalam kuncian-kuncian yang tidak bisa mengelak gitu. Nggak bisa, pokoknya kamu di Jumat, Sabtu, Minggu harus ke lapangan atau melakukan aktivitas yang kira-kira ngarah pada epilog gitu. Gitu Pur. Jadi di awal pekan menulis sudah, Rebo terbit. Gitu. Lalu Kamis istirahat sebenarnya untuk pekerjaan-pekerjaan lain tentu saja ya Kamis kadang. Rabu sudah mulai dengan pekerjaan yang lain ya. Ya. Tadi Pak Chan menyinggung soal keterbacaan untuk publik digital ya, yang akrab dengan medium digital gitu ya. Apakah epilog ditimbang memang untuk itu ya, sehingga dia menjadi agak berbeda dengan Udara Rasa yang terbit setiap hari Minggu di harian Kompas, sehingga penuturannya menjadi lebih renyah gitu, atau gimana? Gimana apakah ditulis untuk Ya, online memang ya? tadi ya ditulis memang untuk online, sehingga Pak Chan mempertimbangkan cara penyampaiannya sehingga bisa menjangkau publik yang lebih lebih beragam, lebih luas dalam era digital sekarang, kira-kira gitu. Ya Adakah pertimbangan itu saya juga ini? tentu. Jadi saya belajar dari Eki dan dari Mbak Eki sama Mas Pras ya yang menjadi editor multimedia. Jadi mereka yang paham gitu. Awal-awal masuk dunia online ini saya bikin judul seperti membuat judul di koran. Misalnya Ya. atjog gitu aja. Lalu saya diberi Oh, masukan oleh Mbak Eki, Mas Chan, kalau cuma pakai atjog begitu itu kurang menarik kalau untuk tulisan online. Jadi harus lebih provokatif gitu. Lalu jadilah tulisan itu menjadi judulnya Salon Atjog kan. Salon itu oh mengacu iya kepada iya iya, ya kan, ingat kan? Itu mengacu kepada iya iya. sejarah galeri-galeri seni rupa di Prancis sebenarnya. Nah, itu salah satu contoh. Dari situ saya mulai belajar tuh. Awalnya epilog itu didesain hanya 6.000 karakter panjangnya. Saya masih memikirkan cara berpikirnya masih koran ya. Koran tuh nggak boleh lebih nulis dari 6.000. Kalau lebih dari itu udah panjang sekali dan motong. Ini kan keterbatasan ruang. Nah, apa yang terjadi kemudian dalam perkembangan baru? Epilog itu bisa sampai 10.000 sekarang. Nah itu saya merasa lebih leluasa memberikan semacam ulasan gitu, menyajikan fakta-fakta sejarah misalnya, bahkan fakta-fakta mitologis di dalamnya, dalam lapisan-lapisan peristiwa
yang kemudian di bagian akhir selalu saya simpulkan. Itu bisa sampai 10.000 sekarang. Jadi 2 kali lipat dibandingkan dengan nulis di koran. Nah, artinya dia kalau udah sampai sebegitu, saya mulai terbiasa ya, didesain betul, pilihan katanya, diksinya, cara berceritanya. Coba baca misalnya tentang musang berbulu ayam ya. Biasanya kan musang berbulu domba. Tapi ketika tiba-tiba ada musang berbulu ayam kan bertanya orang kan, ini ada apa? Ini pelesetan. Oh, atau kutang ini ya, melunasi kutang masa lalu kan. Nah, itu kan membuat orang jadi bingung. Ini pasti salah tulis. Ada yang itu tuh, yang WA ke saya. Ini nggak salah tulis, Mas Chan katanya gitu. Pasti maksudnya hutang ya. Jadi ada pancingan-pancingan seperti itu khas pilihan kata diksi untuk online Pur. Jadi saya belajar juga, jadi bukan tiba-tiba bisa ya. Bukan pilihan kutang itu kadang-kadang di tengah jalan muncul tuh. Karena betul, jadi kutang itu bisa berasosiasi pada hutang. Karena hutangnya di masa lalu dia harus lunasi di masa sekarang. Nah itu diksi-diksi semacam ini saya kira provokatif untuk pembaca-pembaca di online. Mungkin di koran mungkin tidak mungkin saya pakai judul kayak gitu. Pasti dicoret sama editornya. Itu dijelasin sama Mas itu ini Mas ada Tommy. Pak Prof Tommy nih. Itu ada Pak Prof Tommy jelasin. Epilog itu istilah Aristoteles tentang bagian penutup narasi yang biasanya berakhir secara tragis betul. Tapi komedi juga bisa tentunya gitu. Nah, itulah saya meminjam itu ya. Jadi bukan kata-kata yang ditemukan, kata-kata yang dan banyak orang yang sudah menggunakannya sudah akhir dari buku biasanya. Makasih ya Pak Prof Tom sudah bergabung dan memberikan penjelasan ke kawan-kawan. Mari kita lanjutkan. Asik. Menyapa teman-teman gimana? Boleh. Asik ya. Boleh Pak Chan. Asik. Sambil menyapa bareng aja Pak Chan mungkin mau ada Mas Arsa Rahim nih tanya apakah epilog hanya untuk Blican yang ngisi. Oh iya, karena ini memang kolom saya ya Mas Arsa, ini memang kolom yang saya ini sendiri ya, tidak seperti di misalnya Udah Rasa bergantian ya. Udah Rasa bergantian 3 orang, itu berarti 1 orang 3 minggu sekali dengan tulisan hanya 4.500 karakter. Itu epilog bahkan kurang kadang-kadang 4.000. Itu sebenarnya sedikit sekali yang bisa kita ulas di sana. Dan 3 orang, 3 minggu sekali, 1 orang. Nah, sekarang epilog kalau kita ciptakan sendiri, itu setiap minggu dengan 10.000 karakter sendiri. Jadi terasa memang ininya, tekanan deadline itu membuat kadang-kadang stres. tetap stres. Kalau stres lari ke puisi ya. Lari ke puisi. Nah ini penyairnya ndak terelak ya. Selalu kembali ke puisi. Terus Pak Chan, saya ingin tahu ketika menulis epilog biasanya menemukan kendala apa saja? Tadi salah satunya mungkin mandek, tapi barangkali ada kendala yang lain mungkin yang Pak Chan temui. Bisa diceritakan nggak? Apa semuanya mengalir? Gak mungkin seorang penulis pasti dia berjuang. Ada Mbak Naning dari Belgia tuh Pur. Jadi dari Belgia. Oh ya. Naning Skid. Ya. Selamat malam ya di Belgia. Tentu saja ada hambatan-hambatan, terutama ketika pandemi terjadi ini Pur. Bukan karena pandeminya ya, tapi karena isolasi di rumah atau karantina di rumah masing-masing itu kan membuat ruang gerak kita sebagai jurnalis kan terbatas ya. Saya putar otak untuk mencari cara menemukan materi-materi yang bisa dibahas di epilog. Jadi mengapa lahir misalnya kelas prosa online, lalu tentu ada cinta puisi ya, yang Purnama juga terlibat di dalamnya. Lalu ada gerakan-gerakan lain seperti ya termasuk ini Instagram Live ini, itu saya jadikan cara untuk atau metode ya untuk memancing kreativitas, inspirasi dalam tulisan epilog itu. Selain membaca, kalau mengandalkan membaca itu nanti kita textbook cara kita menulis, dan saya tidak mau dari awal kalau textbook
itu bisa dilakukan banyak orang. Kan tadi kan intinya kan epilog itu kan gabungan antara jurnalistik, sastra, dan mungkin ada riset ya. Nah, kalau dari buku saja itu kan kolomnya jadi kering dia. Jadi dia kekurangan gairah gitu. Orang membaca itu nggak terlibat kadang-kadang ya. Dan sangat akademis mungkin jatuhnya. Nah, tantangannya itu. Jadi ketika saya tidak ke lapangan, ini membuat mutar otak berminggu-minggu ya. Jangan sampai berhenti itu. Maka banyak inspirasi muncul dari obrolan-obrolan seperti ini. Ada banyak tulisan, Pur. Jadi bahkan yang Jokpin baca puisi pun bisa jadi peristiwa dalam epilog. Atau nanti tiba-tiba Prof. Tommy ngobrol pun bisa jadi tulisan nanti ya. Tapi itu ditabung semua. Gitu. Ini makin banyak yang bergabung. Oh, ini masih ada yang saya masih melukis juga, Pur. Ya, Nah, itu oke, ingat yang aja. dari Mbak Oka. Masih pacar. Ya itu rekreasi itu kalau melukis. Ya, mungkin sambil sampaikan ke kawan-kawan bahwa besok sore ada obrolan lebih mendalam tentang epilog ya, Bican ya, Ya, lewat webinar. itu Ini Mbak Oka narasumbernya ini. bukan main, siapanya? Ada Mbak Saras Dewi, Mbak Oka jadi Ya, moderatornya. oke. Terus saya pelengkap aja. Lalu ada Mas Waris sama Saras Dewi. Di jam 4 ya. Bisa didaftar di webinar kita. Jadi kita akan melihat kebudayaan secara rekreatif. Jadi rekreasi kebudayaan. Ya, itu asik, itu jangan dilewatkan loh. Besok jam 4 bisa mendaftar di tautan yang ada di unggahannya Blican kan itu. Ada, nanti bisa dilihat di unggahan saya ada bagaimana cara mendaftarnya. Jangan sampai ketinggalan ya. Nanti kepenuhan daftarnya sudah hampir 300 ya Mbak Oka ya. Ada Mas Rianto 300. dari iya. Makanya jadi kalau kepenuhan nanti malah nggak bisa masuk. Ada Mas Rianto selama menjelang malam Mas di Tokyo ya. Yang ini gabung loh sama kita. Mas Rianto, penari yang terkenal. Ya. Oke, masih mau meneruskan ngobrolannya? Tadi saya pengen tanya satu hal tentang tampaknya dalam buku yang pertama tidak memuat seluruh edisi epilog dalam 1 tahun terakhir ya, Bican. Ada pilihan-pilihan saya kira, pilihan esai mungkin ya, dibilang begitu. Kira-kira apa pertimbangan Bican untuk menyertakan salah satu esai dalam epilog, atau apa yang mendasari seleksi dari naskah untuk buku yang pertama ini, kira-kira gitu? Ya, sebagian besar sih memang mengandalkan urutan peristiwa ya. Jadi dia sebagai alur, kan dia bisa dibaca sebagai nanti epilog ini, jadi bisa diperlakukan sebagai dokumentasi sosial. Jadi kita akan melihat urutan peristiwa yang terjadi, walaupun dia tidak urut nanti dalam bukunya ya, karena dia berdasarkan abjad. Sangat alfabetis cara menyusunnya berdasarkan judulnya. Tetapi kita akan melihat, karena ada penanda-penanda titik mangsanya ada di situ, di dalam itu. Kita akan melihat bagaimana dokumentasi sosial, bagaimana epilog menjadi dokumentasi sosial, untuk melihat peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di sekitar kita. Jadi, itu dasarnya untuk memilih artikel-artikel mana yang kira-kira ditampilkan di dalam epilog 1. Jadi peristiwa-peristiwa itu antara lain misalnya yang sangat kelihatan ya bagaimana anak-anak SMA berdemonstrasi tiba-tiba tidak pernah terjadi dalam sejarah demonstrasi kita. Terus kemudian saya melihatnya di situ sebagai teater demokrasi. Jadi teater demokrasi yang sebenarnya juga pernah terjadi di beberapa tahun yang dulu gitu. Demokrasi sebagai sebuah teater untuk penyelenggaraan satu negara yang berbasis pada kekuasaan di rakyat gitu. Nah itu soal-soal politik seperti itu juga masuk. Kemudian juga ada bagaimana yang saya ingat betul tentang bagaimana Indonesia diguncang oleh peristiwa munculnya raja-raja fiktif ya di berbagai daerah. Jadi ketika muncul di Sunda, muncul di Purworejo, muncul di mana gitu. Bahkan mungkin banyak sekali ada di sekitar kita.
Itu fenomena-fenomena itu dicatat dalam satu kurun waktu yang kemudian kalau dia baca epilog orang langsung ingat. Jadi konektivitasnya itu sangat sangat dijaga oleh epilog sehingga orang menjadikan epilog sebagai pintu masuk untuk mengingat peristiwa-peristiwa di sekitar kita. Gitu. Jadi misalnya Rendra pulang pada saat saya menjadi narasumber pada saat peringatan kematiannya 1000 hari ya. Lalu saya giring orang untuk mengingat siapa sih Rendra di masa lalu dalam hubungannya dengan kekuasaan ya. Bagaimana Rendra pernah ditangkap hanya gara-gara dia baca puisi ya. Kemudian digiring atau Pramudia misalnya ya, Pramudia Anantatur ketika film Bumi Manusia diluncurkan oleh Hanung, saya mencatat dalam tulisan epilog sebagai bagaimana menceritakan ulang tentang sejarah misalnya lahirnya tetralogi novel Pulau Buru gitu. Jadi peristiwa-peristiwa semacam itu bisa didapat di epilog. Disitulah jurnalistiknya dia bekerja ya. Tapi dia tidak sebatas misalnya kalau koran kan dia cuma teks bacaan yang selesai Pur. Hanya clipping gitu ya. Kalau epilog mungkin karena ada pemaknaannya dia jadi berbeda. Ya, begitu dia harapannya pintu ya. peristiwa baru atau pemaknaan baru gitu ya. Ya, gitu-gitu. Ya. Saya kira kita semua sepakat untuk menunggu bukunya ini, Blitzan. Mudah-mudahan bisa segera menyapa pembaca. Iya, yang sudah pre-order beruntung banget kalau pre-order. Ini bukan promosi ya, kalau pre-order ini karena bukan saya yang memasarkan bukunya. Pre-order itu akan diberi langganan gratis ya oleh Kompas ID. Tanda tangan, kemudian potongan harga itu keistimewanya luar biasa. Jadi Anda punya buku hasil permenungan selama setahun, tapi juga dapat langganan Kompas ID. Wah, luar biasa loh. Nah, silakan itu kalau mau pre-ordernya ada di timeline saya. Oh iya, pre-order masih berlangsung ya, Blitzan ya. Jadi masih ada kesempatan sampai tanggal buat 30. kawan-kawan kalau ingin pesan. Sayang kalau nggak digunakan karena nanti setelah normal, apalagi new normal, ya itu harganya normal banget. Dan nggak dapat tanda tangan dapat topi. beli dapat topi. Kata Jokpin plus topi ada Jokpin. Itu ada yang protes jadi marketing. Enggak, bukan marketing. Ini kan memarketingi ide nggak apa-apa. Ini bukan jualan kue ya. Yang sekali kunyah enak, sensasinya selesai gitu. Tapi kalau Anda mengunyah epilog, Anda akan ingat sepanjang hidup gitu. Sama nih Mbak Eki mengingatkan kalau epilog bisa dibaca rutin tiap Rabu di Kompas ID. Iya, betul. Sangat dinanti itu. Iya, harus ditunggu karena saya sekarang lapor sama editornya Mbak Eki, sampai sekarang belum ada epilognya. Jadi besok ya Mbak Eki. Oh, ini cara lain untuk mengingatkan ternyata. Baiklah. Itu buat Rabu, jadi dia nagih nih. Cara orang Jawa menagihnya gitu loh Mbak Pur. Dengan tersamar tapi mengenal. Ya. Oh tentu ada wordingnya ya, ada beberapa. Kalau teman minta semacam dibuatkan semacam quotation dari saya, nanti akan saya buatkan pasti. Kan sebagian pembelinya saya kenal ya, jadi karakternya tahu. Jadi mungkin saya akan tulis sesuai dengan karakter masing-masing. Wah, ini. Itu ada yang mau bantu Mbak Eki? Itu buku Kini siap jadi distributornya itu. Buku Kini, saya akan catat tuh. Iya. Oke Pak Chan, mungkin kita ingatkan sekali lagi bahwa besok sore ada sesi diskusi yang lebih mendalam ya Pak Chan soal epilog ya. Bersama narasumber ya. Betul, yang sangat kompeten ya. Saras Dewi memberi pengantar di dalam buku epilog yang pertama ini. Jadi dia mengupas dari sisi filsafatis tentang tadi yang saya bilang itu, memperlakukan epilog sebagai dokumentasi sosial ya, sehingga dia bisa mencatat peristiwa-peristiwa sejarah yang kemudian diinterpretasi oleh Saras dengan cara yang sangat bagus sekali. Harap sabar untuk membaca itu ya.
untuk tulisan yang Saras. Dan Mas Warih memberi endorsement di dalam buku. Jadi Mas Warih orang yang mengerti betul ya proses bagaimana epilog itu lahir. Jadi dia mengapa berhak menjadi pembicara karena dia tahu prosesnya. Jadi proses saya memasak yang namanya menu epilog itu sebagiannya ada di Mas Waris, selain tentu saja Mbak Yohan ya. Jadi tahu betul saya kerjanya di mana, jam berapa, kapan, idenya apa. Bahkan kalau buntu saya nelpon Mas Waris untuk ngobrol. Oke. Selalu ada teman untuk berdiskusi ya, Blican ya. Harus. Kalau enggak, jadi penulis berat nanti. Terlalu banyak bebannya ya. Jadi jangan mau ditindas oleh kata-kata. Jadi kata-kata itu harus didistribusi sehingga menanggung beban bersama gitu loh Pur. Kata-kata didistribusi Kan supaya jadi beban bersama. Iya. Sehingga dia mikir, oh ya mikir apa ya? Saya melempar masalah kan. Tapi kadang-kadang yang diajak ngobrol itu nggak paham bahwa saya sedang mencari atau memancing dia untuk berdiskusi tentang satu masalah. Kadang-kadang nggak sadar. Tiba-tiba karena saya tiba-tiba itu mesin ini tahun berapa sih, mereknya apa sih gitu. Sebenarnya saya sedang riset tuh. Oh mereknya ini tahun segini gitu. Lalu saya cari untuk mancing percakapan gitu. Mas Waris selalu jadi korban tuh. Karena dia cukup punya tabungan ini ya, punya tabungan banyak pengetahuan, sehingga saya merasa bahwa selain Pak Jong tentu saja, Pak Jong juga kadang-kadang istilah-istilah yang menyangkut bahasa Perancis, Inggris, atau peristiwa-peristiwa tentang sejarah Eropa, itu Pak Jong jadi partner saya untuk diskusi. Sebelum epilog lahir dan Anda baca semua ya. Dahsyat ini. Kita bisa dengar lebih jauh soal proses terwujudnya epilog yang terus konsisten selama setahun besok ya, Blican ya. Besok. Biar sama narasumbernya. Jangan sampai miss ya. Pur, waktu kita 5 menit lagi, boleh nyapa teman-teman dulu. Monggo, silakan Blican. Siapa ini yang kita coba? Ada Mas Edri Pulungan yang baru gabung. Selamat. Oh iya. Selamat sore, Bung Edri. Nyapa Purnama juga. Ada pemain pantomim kita dari Bandung, Mas Wanggi juga. Ini sekali waktu kita berkolaborasi ya Mas Wanggi, saya janji. Mas Teddy, cerpenis muda, dosen muda dari Bandung juga bergabung. Ada Faisal Sahresa, cerpenis Kompas ya. Dia udah daftar, besok kita ketemu. Besok kita tanya Mbak Saras lebih banyak, jangan saya ya. Mbak Saras yang akan mengupas tentang epilog. Sehingga kita nanti begitu bukunya datang, tidak hanya dapat bukunya, tapi juga penjelasan lebih detailnya. Mas Emma di Denpasar. Kalau belum pesan dong Mas Emma bukunya, supaya lebih cepat diskusinya di Denpasar ya. Ada Guntur Jadi, Alam. ada beberapa, ada Guntur cerpenis yang tidak lagi muda pasti ya. Ada Arita dari Redbang Kompas. Terus ada informasi kejutan. Jadi ada orang yang memesan epilog sampai 30 eksemplar loh, Pur. Oh iya, dahsyat. Iya, nah makanya jadi memang sesuatu yang menurut saya mungkin dia penggemarnya atau apa ya. Jadi sempat ngobrol bagaimana caranya memesan gitu. Jadi dia sampai 30 eksemplar. Mungkin buat perpustakaan atau dibagi-bagi, nggak tahu. Tapi itu terjadi. Tidak-tidaknya epilog beredar secara lebih luas lah, Blican. Itu sesuatu yang penting dan perlu untuk dilakukan itu. Untuk seorang penulis ya, itulah kebahagiaannya di situ. Kita nggak usah ngomong soal ini. Kalau saya memarketingi sama Purnama, bukan berarti mau arahnya ke profit ya. Profitabilitas itu di Indonesia untuk seorang penulis jauh dari harapan. Jadi 10% kalau kita ngomong dari penjualan buku yang harganya 63.000 sekarang itu cuma 6.300 berarti. Itu kalau laku. Belum kan? Dipotong pajak. Belum dipotong pajak. Kadang-kadang royalti saya itu jumlahnya cuma 24.000 sepanjang 6 bulan. Bayangin. Untuk buku-buku terdahulu. Jadi begitulah keadaannya. Jadi saya terima. Nah, kan nggak ada pilihan lain bagi seorang penulis bahwa kalau bukunya dibaca
semakin banyak orang, itulah kebahagiaannya sebenarnya. Betul. Akhirnya menulis adalah kerja yang tulus ya, Bican ya. Tidak mengharap hal yang sifatnya materi karena kita hanya ingin berbagi gitu ya, Bican ya. Betul, ini kan karya intelektual ya. Jadi memproduksi Betul. pengetahuan. Buku itu memproduksi pengetahuan dan sangat senang kalau pengetahuan itu kemudian sampai ke tangan yang benar. Ya. Ya. Jadi kalau atau juga membuat orang menjadi benar itu juga penting ya. Jadi ketika dia sampai ke tangan yang salah dan yang salah itu menjadi benar, itu kebahagiaan yang luar biasa bagi seorang penulis. Gitu. Bukan pada nilai harga bukunya. Jadi harga bukunya itu sebagian besar memang dikuasai oleh toko buku yang mengambil keuntungan paling banyak sebenarnya dalam satu mata rantai marketing buku ya, gitu. Ya. Kecuali kita terbitin sendiri itu beda lagi ya. Ya, begitulah kerja penulis memang kerja yang nggak pernah usai itu. Dahsyat Bican. Bican tampaknya ini sudah mau sampai penghujung ini. Baik. Waktunya nggak kerasa 1 jam. Matur Jadi suksuma waktunya Bican untuk ngobrol pre. Ya pre-webinar untuk besok. Jadi satu besok kawan-kawan bisa bergabung di webinar rekreasi kebudayaan sama Saras Dewi, saya dan Mas Wari dengan moderator Oka ya, Felicia Nopka Kuaranita ada di sini. Lalu bersama Kognisi Kompas, jadi akan gabung. Mudah-mudahan Purnabang juga bisa bergabung ya. Itu kemudian pre-order buku epilog itu akan selesai di tanggal 30 itu juga. Kawan-kawan yang belum sempat silakan, saya membagikan pengetahuan. Tentu pengetahuan itu harus diakses dengan sejumlah imbalan tentu saja, silakan. Paling tidak saya merasa dihargai, kerja selama setahun, orang juga memiliki buku yang mudah-mudahan tidak sia-sia mengoleksinya. Dan Anda akan merasa, teman-teman akan merasa bahwa itu adalah kumpulan dari peristiwa-peristiwa sosial, politik, ekonomi, bahkan termasuk yang bagian dengan pandemi segala macam, itu Anda bisa akses di dalam buku ini. Gitu. Dan tentu, sebagaimana gaya epilog, dia bertutur dengan sangat sederhana ya, dengan diksi-diksi yang dipilih hal-hal yang paling sederhana sehingga mudah sekali dicerna. Bukan kalimat-kalimat jelimet yang membuat makin pusing kalau setelah membacanya. Kita masih punya berapa? Itu ada gabung Mbak Saras baru gabung tuh. Kita sapa dulu deh Mbak Yayas. Selamat sore, sampai besok ya Mbak Yayas. Mudah-mudahan besok kita bisa mengupas lebih dalam. Ya, ditunggu ulasan-ulasannya besok. Lebih terperinci, lebih menukik lagi. Kayaknya udah pada siap karena mereka ngikuti ya. Jadi iya. Masih tinggal 2 menit Pur. Dan cuma tinggal 2 menit. Ini mau gimana? Mau apa lagi? Gabung ya. Iya. Saya kira ya, itu ini sudah Pak di-freeze, jadi waktunya juga sudah mulai agak tersendat sinyalnya. Ya. Besok kita ketemu lagi di webinar bersama Kognisi dan di Kognisi ada Mas Ware, Oka, Saras dan kawan Kognisi. Siap. Sampai ketemu besok Blitzan lagi ya. Jadi kalau ketinggalan pasti memang rekamannya tapi mungkin sulit diakses. Dan 30 besok itu hari terakhir untuk pre-order. Jangan sampai kehabisan karena itu pre-order tentu jumlahnya terbatas ya. Oke, sampai jumpa Pur. Terima kasih banyak sudah Siap. Terima kasih Pak Chan. ngobrol ngalor ngidul tentang epilog.
Senang sekali. Bye. Ya, sip.